Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya Intan Nur Ain Baji dengan NIM 4614240013 akan memaparkan materi yang membahas tentang hukum Islam dan masalah kontemporer, tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Dosen pengampu, dengan hormat saya sebut nama beliau, Ibu Prof. Dr. Nofriyanti Jafri SPDI, MPDI. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan masuk ke materi. Pada poin pertama ini saya akan membahas tentang pengertian dari hukum Islam. Nah, untuk pengertian dari hukum Islam ini saya akan membahas dua, yaitu hukum Islam menurut bahasa, dan yang kedua hukum Islam menurut syariat Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu hukum Islam menurut bahasa. Jadi, hukum Islam menurut bahasa yaitu berarti jalan yang dilalui oleh umat manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hukum Islam menurut syariat. Nah, jadi syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam itu sendiri. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam khususnya Al-Quran dan juga pada hadis. Hukum Islam juga sebagai sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk komponen ibadah, muamalah, dan muamalah. Hukum Islam secara garis besar terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah haram. Kelimanya ini disebut sebagai al-ahkam al-khamzah atau hukum yang kelima. Selanjutnya yaitu karakteristik dari hukum Islam itu sendiri. Jadi, hukum Islam adalah hukum yang berwatak. Ia mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya, karena karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat berubah-ubah, yaitu di mana hukum Islam bersifat takamul atau sempurna, wasatiyah yang artinya seimbang atau harmonis, dan harakah yaitu bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Di poin kedua ini saya akan membahas tentang kontemporer. Jadi untuk di poin kedua ini yaitu kontemporer, saya akan menjelaskan tentang masalah kontemporer dan juga isu-isu dari kontemporer. Yang pertama adalah masalah kontemporer. Masalah kontemporer adalah masalah yang terjadi di masa sekarang dan saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu isu-isu dari kontemporer itu sendiri merupakan persoalan yang bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai-nilai yang saat ini telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang masalah kontemporer yang berkaitan dengan pajak, fikih, dan juga lingkungan dalam Islam. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah harta yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran lainnya yang memang diwajibkan atas mereka. Yang kedua adalah fikih. Fikih adalah permasalahan hukum baru yang ditemukan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya wafat. Tujuan kita untuk mempelajari fikih kontemporer ini adalah untuk meningkatkan daya kritis umat Islam dalam menyikapi hukum permasalahan. Yang terakhir yaitu adalah lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan formula yang sangat penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa perhatian pada penyelesaian tentang masalah lingkungan ini merupakan bagian dari ajaran agama juga. Selanjutnya di sini saya akan menguraikan beberapa masalah kontemporer dari pajak, fikih, dan juga lingkungan dalam Islam. Yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah masalah kontemporer dari pajak dalam agama Islam, yaitu diantaranya yang pertama, pajak dianggap haram oleh sebagian ulama karena dianggap sebagai upaya memakan harta batil. Yang kedua yaitu pajak tidak dibenarkan dalam Al-Quran, begitu juga dengan hadis, karena Islam telah mewajibkan pembayaran zakat. Yang kedua yaitu tentang zakat dan pajak.
Nah, untuk zakat dan pajak sendiri ini memiliki perbedaan, yaitu perbedaan yang pertama, zakat dibayar berdasarkan syariat Islam, sedangkan pajak dibayar berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah diatur oleh pemerintahan. Yang kedua, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab, sedangkan pajak itu sendiri hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara itu sendiri. Yang terakhir, zakat merupakan bentuk dari ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pajak itu adalah ketaatan warga negara kepada pemimpinnya. Setelah saya menguraikan beberapa masalah kontemporer pajak dalam Islam, selanjutnya saya akan menguraikan beberapa masalah kontemporer fikih dalam Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, monogami dan poligami, yang kedua, hukum jilbab atau busana muslim bagi yang beragama Islam. Yang kedua adalah penyimpangan seksual, yang keempat adalah korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga suap. Yang kelima adalah pernikahan pria muslim dengan wanita yang non-muslim. Dan yang keenam ada abortus atau pengguguran kandungan. Masalah kontemporer fikih dalam Islam. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan membahas beberapa masalah kontemporer lingkungan dalam Islam. Islam sangat mengajarkan umat manusianya untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di bumi ini, serta sangat melarang tindakan apapun yang dapat merusak lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang pandangan Islam terhadap lingkungan hidup itu seperti apa. Yang pertama ada larangan untuk merusak lingkungan. Islam sangat melarang manusia untuk merusak lingkungan, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Yang kedua yaitu perintah senantiasa untuk menjaga lingkungan alam. Islam sangat memerintahkan manusianya untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup ataupun alam. Yang terakhir ada lingkungan sebagai harta. Islam memandang alam semesta itu sebagai harta bekal kehidupan manusia. Jadi, apabila kalian merusak lingkungan, berarti kalian juga merusak modal kehidupan tersebut. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari saya mengenai hukum Islam, karakteristik hukum Islam, dan juga masalah-masalah kontemporer dalam Islam yang menyangkut tentang pajak, fikih, dan juga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.